Itu yang sekarang putus nih. Nah, putus orang ganteng kayak Ridho kan pasti banyak yang deketin dong. Kalau sampai tiba-tiba dan dia lagi nggak ada kayak layangan putus gini, nggak jelas arahnya mau kemana gini terus tapi tiba-tiba. aku yakin kalau kita beneran putus nggak ada kontak, dia ada sama cewek lain. Tapi kalau misalnya Ridho nih, tau-tau dapat kerjaan brand ambassador 10 miliar, dapat ini 5 miliar gitu. Ya dia pasti flirting sama cewek yang lebih kaya lah. Tapi aku tahu karakter dia yang tiap hari sama aku. Bisa aja ada cewek masuk dan ngisi dia bisa. Itu bisa banget. Terus ada nggak kamu nungguin telepon supaya ada WhatsApp dari Ridho Ilahi gitu? Itu WhatsApp terus Koko. Cuman aku tuh merasa kayak ini tuh dia tuh bener nggak sih pakai otak gitu kan? Apa aku cuma ngechat doang? Apa dia tuh beneran terluka? Besoknya minta support ke cewek-cewek. Kesel langsung. Kok aku tuh kesel banget kok. Jadi sekarang itu di hubungan aku tuh banyak yang ikut campur sama Ridho tuh. Jadi kayak blunder gitu. Ada yang nggak tahu lah itu fans atau apa gitu. Dia tuh kayak ngompor-ngomporin hubungan kita. Akhirnya itu aku sama dia tuh kayak blunder gitu loh. Kayak mau baikan juga banyak kata-kata yang udah tersebar di mana-mana kayak nyakitin hati aku kayak lingkungannya gitu. toksik gitu ya? Iya, toksik gitu. Makanya aku kayak pengen nyerah gitu. Akhirnya ributnya malah kemana-mana tuh ya. Kalau kita punya lingkungan toksik tuh memang berbahayanya jadi gitu ya. Masalah kecil jadi malah makin gede gitu ya. Iya, digoreng orang. Makanya aku kayak, aduh aku kayaknya sama Ridho tuh pengen baikan, cuman nggak ada jalan. Karena udah dikelilingi orang-orang toksik. Makin stres. Makin stres. Oke. Nah, ini. Apa kok? Ini kalau aku lagi stres ya, kamu kan tahu aku mimpin pabrik, punya perusahaan, pala pusing, terus banyak orang-orang toksik yang suka nyebelin kayak gitu ya Kak ya. Belum dihianatin karyawan ada kok. Oh, bukan lagi. Nah, ini kin Bulgarian yogurt. Ini kinnya yogurtnya dari Bulgaria tuh, di mana orang-orang di Bulgaria itu umurnya panjang-panjang Kakak. Oh iya. Dan ini yang black yogurt ya, itu mengandung karbon natural vegetable carbon, artinya karbon yang dari tumbuh-tumbuhan. Itu kalau kita minum bagus banget buat tubuh kita menghilangkan toksin-toksin di dalam tubuh. Jadi racun-racun di dalam tubuh karena stres, karena polusi, karena apa itu bisa dihilangkan dengan minum kin Bulgarian yogurt. Coba kamu minum nanti ya nih, abis minum ini yang toksik-toksik tuh semuanya pada hilang Kakak. Kasih gitu. juga ke Ridho. Wah, Ridho harus dikasih sedus. Biar nggak percaya orang. Sama fans-fans kamu yang toksik-toksik ya, yang suka mengadu domba. Nih, buat kalian yang suka ngadu nanti domba. kita kirimin ini aja ya. Beli. Kin Bulgarian Black Yogurt. Enak kan? Seger ya? Seger, nggak asem. Juga bikin seger dan fresh sehingga stres segera hilang. Iya, gitu ya. Begitu banyak yang toksik, segera minum kin Bulgarian yogurt membersihkan tubuh kita dari toksin-toksin yang berbahaya buat tubuh kita. Betul guys. Jadi aku mau minum ini ya, udah lumayan segeran nih kok. Segeran ya? Iya. Ya. Yang pertama aku mau nanya. Kenapa? Bakal balikan lagi apa enggak? Kesempatan pasti ada kok. Kesempatan masih ada. Pasti masih ada karena kan memang sebenarnya nggak fatal banget, cuman ada hati yang terluka, yang hancur gitu. Aku kayak butuh istirahat gitu, kayak tinggalin aku dulu deh. Dan aku juga kalau ditinggalin aku nggak macem-macem ke cowok, kenalan yang lain enggak. Pasti aku diem dulu. Siapa sih pria misterius itu yang selalu dibicarakan? Yang tangannya begini, gimana tangannya gimana? Kan menurut versi dia tangannya begini. Astaga, yang itu kok. Jadi nih Koko itu meeting abis dari Koko dari sini. Aku bilang ke dia, sayang, aku mau meeting sama DJ, tapi aku mau diantar sama kamu. Biar ganteng nggak DJ-nya? Biar kamu. Ganteng dulu apa enggak? Cowok Indo. Ganteng. Ya kalau ganteng kan itu masing-masing lah Koko. Oh gitu. Iya selera lah. Oh jangan kayak gitu nanti. Soalnya ini juga aku sama DJ-nya jadi agak renggang nih, yang tadinya mau bisnis kok ini bisnisnya lumayan gede juga kok. Soalnya dia kan udah pernah tur keluar juga. Maksudnya kita mau samain visi misi gitu. Nah aku tuh udah mohon ke dia tuh kayak, aku tuh nggak mau meeting sendiri, biar dia tuh nggak mikir aku aneh-aneh, kan kita mau ke jenjang yang serius nih. Antarlah sama dia ke salah satu kafe, ada live musiknya. Terus si kafenya itu Koko, ada ini apa namanya,
kursinya itu kursi bar yang kalau kita miring gini jatuh, yang kaki 4 gitu, kecil, bukan sofa kayak gini. Nah terus aku tuh ini dia, ini DJ. Nah terus aku ngomongnya gini, oh gimana kak? Nah mata aku ini mata aku tuh nggak eye contact ke dia, iya gitu, enggak lah, ada gila-gilanya ya. Nah aku kenapa pegangan ke sini terus ke sini, itu tuh pegangan kalau aku nggak pegangan gitu ngejungkel. Oh, terus tangan, jadi kamu di sini misalnya ada meja nih ya, tangan kamu di sini gitu. Iya, kayak gini, tapi itu tuh fokus ngedengerin omongan dia. Oh gitu kak, oh iya bagus. Ya aku pokoknya, aku mau serius nih kerja sama kakak kalau itu visi misi kakak gitu. Kita bangun bersama, karena kan ya tahu sendiri lah DJ itu tidak se-famous penyanyi dangdut di kita ini, tidak se-famous aktris, aktor kayak gitu. Yuk kita bikin sesuatu gitu, kita bawa ke luar negeri, bawa nama Indonesia gitu. Kamu udah flirtingnya nggak? Nggak ada. Ini si Safa nih yang di depan. Kalau si Safa tuh kasih Safa ya udah biasa aja. Karena aku tuh nggak ada eye contact yang tatap-tatapan, nggak ada. Jadi aku tuh bener-bener ngedengerin gini, kayak fokus ke di apa yang dia jelasin. Mata aku tuh ke bawah. Kayak nggak mau ngelihat dia, aku kan fokus mau bisnis gitu. Oh, terus katanya Ridho didiemin bagaikan patung. Tuh kan, sensitif banget ya. Aku kan sambil kayak gini, sayang bentar ya gitu. Karena kan kalau dia dicampurin ke, oke dia masuk nih, suruh tanya jawab, di situ nggak masuk kan, bukan dunianya dia. Kayak misalkan Ridho di actingannya dia, terus aku dimasukin lah ke meeting itu, aku bakal apaan, nggak mau apa sih gitu kan. Apaan nih kayak gini. Nah kalau Ridho dimasukin ke sana pasti asing gitu. Tapi aku mengebela diri aku, wah itu nggak didengar, dia udah sensitif banget. Katanya kamu sebenarnya yang diharapkan cuma sedikit permintaan maaf aja dari kamu, tapi kamunya katanya ngeyel terus. Bukan ngeyel Koko, aku nggak merasa salah. Kalau aku salah aku minta maaf, aku kan sering minta maaf. Gitu. Dalam hal ini kamu merasa kamu nggak salah? Nggak salah. Tapi nih ya buat penonton, kerjaan loh Koko. Kalau Dinar Candy yang aku tahu ya, kita di set sering banget ya, berjam-jam segala macam. Aku nggak pernah ngeliat kamu flirting sih. Males Koko, nggak ada. Maksud tuh flirting kayak gitu buat apa sih? Lagian kalau kita flirting, memang sih ada ya di segmen-segmen kayak, Dinar nanti kamu godain cowok ini ya. Tapi nanti abis dari off kamera tuh ya udah masing-masing. Nggak ada aku yang ngechat dia, nggak ada. Atau paling cuma bercanda-bercanda, tapi nggak pernah yang flirting yang berbahaya, yang apa sih yang gitu kan? Nggak yang ya? nyampe berlanjut ke rumah gitu, baper, nggak pernah. Menurut kamu tuh kenapa dia cemburuan sih? Kenapa? Emang dasarnya cemburuan? Apa dia kan mantan playboy ya? Aku bingung, playboy itu kalau dulu aku ya belajar waktu zaman aku masih mudaan ya, playboy itu resepnya adalah dia mesti dingin sama wanita. Biar wanita penasaran. Nah, jadi artinya kalau dibikin, mana ada playboy cemburuan? Iya, nah, kenapa dia yang mantan playboy, tapi kok sekarang cemburuan gitu? Nggak tahu, jadi kayak sensitifnya tuh berlebih. Jadi ada beberapa, sebenarnya ya bisa aja kita saling maafin kayak gitu. Cuman ada hati yang retak di mana dia tuh harus istirahat dulu, udah nggak kuat gitu. Makanya waktu itu tuh aku udah jelasin di parkiran tuh berantem, jelasin di parkiran. Ya udah dianya tetap dengan dia bilang kamu ngedeketin cowok lain, ya udah aku cabut karena aku nggak merasa mendekati dan aku nggak merasa diuntungkan di situ gitu. Kamu pergi dari mobil gitu langsung? Iya, langsung mobil masing-masing pulang. Besoknya ada kerjaan bareng. Jadi si kerjaan bareng itu yang benar-benar kita tuh harus pasangan, terus ke restoran dibayar. Nah si restorannya undang media. Abis makan berantem kita di mobil, teriak-teriakan Koko. Dia teriak duluan apa kamu? Dia teriak duluan, aku masih diam, aku teriak manggil aja, wah aja lu sini, ayo pulang. Terus itu di situ media baru tahu kalau aku suka ngamuk. Kan anak-anak media itu kan lumayan deket sama Dinar tuh nggak pernah yang namanya marah atau gimana, aku tuh sukanya bercandaan doang. Teh Dinar marah kayak gitu, itu serius kayak gitu. Di situ tuh rame besoknya. Dia teriaknya bilang apa? Putus. Udah gua sama lu putus aja gitu? Putus aja. Gitu doang? Iya, ya emosi sesaat. Tapi teriak gitu? Teriak. Tapi nggak ada yang menyakitkan kan, kayak dasar kamu ini? Oh enggak. Cuman kan kayak aduh kesel, dan dia itu baru pertama teriak di situ. Aku mulai kayak, wah kayaknya aku nggak bisa deh. Ya udahlah, mendingan iyain aja, udah.
gitu. Jadi aku tuh pengen kita tuh istirahat, terus memperbaiki diri kita masing-masing gitu. Ini kan putus sudah 6 kali. 5 ah. Kata dia 6. Ya nggak tahu segitu. Ya anggap aja 5 deh. Udah nggak kehitung ya putusnya. Misalnya 5 ya. Iya. Yang dia mutusin kamu berapa kali? Semuanya dia. Kamu nggak pernah mutusin dia? Sembarangan. Aku mah diem aja. Kamu diputusin, udah kita putus. Kamu, ya gitu. Iya. Aku suka bilang, oke. Mampus kata digituin. Terus kalau udah baikan maunya tuh, kamu tuh bilang gini, jangan putus sayang. Nggak mau lah. Sembarangan, nggak ada harga dirinya banget. Jadi kayak dia tuh gini kok, dia itu yang dia bilang kalau ada masalah tuh dia mau diselesain langsung hari itu juga. Gak bisa loh kok, ini panas, pala panas, dia panas, itu bisa kayak berantem, bertengkar lah. Jadi kalau kamu pergi dulu gitu? Dingin, abis dingin nih misalkan istirahat 2-3 hari, baru ketemu ngobrol, ini gimana sih gitu, evaluasi. Kalau gitu mah ya bakal putus lah. Gitu. Cuman aku masih, nah Dinar kan diserang-serang terus, kenapa nggak mau dinikahin? Wah Dinar keserang. Nah sekarang ada jawabannya kan? Ya kita itu butuh ada perbaikan di dalam hubungan kita ke jenjang pernikahan itu serius menurut aku. Jadi aku tuh nggak mau coba-coba ya kayak udah deh nikah aja. Kan emak-emak bilang nanti juga kalau udah nikah ada rezekinya bla 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 kayak gitu. Alah. Aku harus prepare dari sekarang. Aku nggak bisa gambling kayak gitu. Bukan aku nggak percaya Tuhan, bukan aku nggak percaya Allah. Aku percaya banget karena aku tuh sering banget dikasih hoki atau rezeki yang tidak, yang misalnya aku planningnya tuh pengen dapetnya 10, tiba-tiba aku suka dikasih 100 kayak gitu-gitu. Aku percaya banget keajaiban Allah itu, cuman kan tahu sendiri putusnya aja udah 4-5 kali, berarti di hubungan kita harus ada yang diperbaiki. Oke, putusnya karena cemburu, karena apa gitu kan? Sebenarnya masalahnya lebih karena sifatnya dia atau keadaan ekonominya dia? Sifat sih. Aku tuh percaya. Jadi kalau misalnya Ridho nih, tahu-tahu dapat kerjaan brand ambassador 10 miliar, dapat ini 5 miliar gitu. Ya dia pasti flirting sama cewek yang lebih kaya lah. Nggak tahu ya, aku bukan bercanda itu ya tadi. Sebenarnya gini sih, aku lebih ke sikap ya. Jadi aku tuh percaya banget ketika orang itu mau kerja keras, ketika orang itu mau tetap bekerja gitu, itu bakal ada aja rezeki. Kayak aku nih, kan adalah aku berteman sama di arisan nih, ada yang simpenan lah, ani-ani gitu ya, orangnya maninya gampang gitu. Tapi aku bisa ngimbangin mereka karena aku jalan aja, gue kerja keras aja, aku bisa kok ngimbangin yang arisan Hermes berapa per bulan, arisan Diamond berapa per bulan, tapi aku bisa ngimbangin cewek-cewek yang kaya itu. Padahal aku nggak kaya lah, kok aku tuh kayak yang baru ngerintis, tapi aku bisa ngimbangin semuanya. Dan itu tuh per bulan aku tuh tahu hitungannya, dan itu semuanya aman. Aku tahu pemasukan berapa, pengeluaran berapa, dan itu tuh kayak arisan tas, arisan Diamond, itu tuh kayak buat happy-nya aku, dan aku tabung uang ke sini. Aku tuh kayak banyak manage uang gitu buat masa depan aku. Nah, aku pengen dapetin cowok itu yang sabar, bisa ngimbangin aku. Bukan masalah materi loh, materi itu gampang dicari kok, asal mau kerja doang. Menurut aku ya, kecuali mau saingannya sama konglomerat, itu harus jungkir balik banget, kamu 20 tahun baru bisa. Iya. Ridho bukannya pekerja keras juga? Pekerja keras, cuman ada di mana dia, yang aku lihat, kadang-kadang dia tuh kayak nanya ke aku, misalkan dia nih kayak kemarin, dia ada brand satu, terus katanya ada yang satu nawarin. Aku bilang gini, jangan sampai nyakitin brand yang lain, selesain dulu itu karena brandnya sama. Selesain dulu itu walau uangnya nggak seberapa, karena setahu aku brand yang satu ini tuh dia suka continue. Nah kalau brand yang satunya kalau memang mau di bulan depan aja setelah ini selesai, walaupun tidak ada perjanjian eksklusif. Karena buat ngejaga relasi kayak gitu-gitu. Kalau Ridho tuh yang penting mah yang bayarannya gede aja masuk, nggak bisa gitu kok. Setahu aku sih itu kan masuknya di attitude ya. Jadi ketika apalagi pengusaha-pengusaha tuh kayak, oh artis ini tuh attitude-nya baik, ketika kita nggak rame ataupun gimana, dia tetap ngasih brand. Contohnya skincare, aku tuh nggak pernah putus dari skincare loh kok. Skincare klinik tuh nggak pernah. Jadi dari brand ini pindah ke sini. Jadi aku tuh misalkan di brand A dibayar lah misalkan ibarat kata 50 juta. Si brand B ini mau masuk 100 juta.
aku tahan dulu, selesain dulu yang A, baru ke B. Jadi aku tuh nggak silau akan uang yang masuk, tapi aku nggak mau nyakitin biar relasinya panjang. Jadi nggak ada clash. Berarti boleh dibilang kalau kamu pemikirannya lebih panjang daripada Rido? Apa ya, Rido tuh nggak sabaran. Ya artinya pikirannya lebih pendek kan, maksudnya lebih yang ya udah deh jalanin yang ada saat ini aja, yang mumpung ada di depan mata aja gitu. Iya. Sementara kamu kan mikirnya lebih jangka panjang, gimana nabung, gimana menyiapkan ini itu, dan itu yang menjadi sumber konfliknya. Sumber konfliknya, dan mungkin ya itu apa namanya, kan Rido juga kan bisa kita bilang dia keluar dari ini belum setahun. Jadi mungkin nggak tahu juga ya pelajaran teman-temannya di dalam sama apa Koko namanya itu. Ya aku pernah pertama pacaran sama dia belajar religi banyak banget gitu. Aku apresiasi itu. Cuman kan selain religi juga kita pada faktanya kita juga harus berusaha. Ya kayak doa, tapi kan harus kerja juga gitu, berusaha. Tapi Rido sekarang tuh udah baik, udah arah ke sana. Cuman kadang-kadang ambisinya ketinggian. Aku tuh kadang-kadang takut nih, kayak wah ambisinya dia udah tinggi nih. Cuman kalau terlalu tinggi nggak kecapai jatuh, nah itu takut sakit. Nanti dia ada galau lagi terus ambisi apa dalam bidang kerjaan gitu, bisnis? Iya, aku lihat sih dia udah ada ambisi, ada cita-cita, itu bagus. Karena manusia tuh kalau nggak ada ambisi, nggak ada cita-cita, itu bahaya. Nah kalau kemarin aku ngobrol sama dia kesannya kayak belum tahu mau ngapain dan ikut sama dinner candy aja deh gitu istilahnya. Enggak kok, dia udah lumayan ambisi. Jadi dia tuh udah punya cita-cita, dia bilang, sekarang aku pengen punya cita-cita ini, aku sama Koko nih dikasih project ini, aku mau jalanin serius. Ya bagus, aku bilang. Setelah putus? Setelah putus. Sebelum putus enggak? Enggak. Sebelum putus kayak layangan putus dong dia. Maksudnya kayak layangan ya, bukan layangan putus. Kayak ngikut aja sama angin gitu. Enggak, tapi dia itu udah mulai, sebenarnya dia itu udah lebih baik daripada 2-3 bulan kita pacaran dulu. Itu udah lebih baik dari segi emosi. Cuman ya itu ada di mana perkataan kita mungkin keduanya, bukan hanya aku, saling melukai gitu. Saling melukai berkali-kali. Jadinya tuh ya hancur hatinya, jadi butuh istirahat. Dia juga nanya berapa kali kayak, kamu tuh masih sayang gak sih sama aku? Ya aku kan nggak mungkin nggak sayang kalau aku nggak bales chat, nggak terima telepon gitu. Oke, lupain sayang, lupain cinta dulu sebentar ya. Secara karakter manusia ini yang idaman kamu apa bukan? Aku mau ngegiring ke sana. Bukan ngegiring, ini pertanyaan logika aja nih. Jangan kamu nanti menikah ya atas dasar karena cinta. Ya karena ya udah deh, udah 8 bulan, udah setahun, udah ini ya bapak gue juga udah begini gitu kan. Kita baru lihat Vicky Prasetyo katanya merit karena udah terganjur digembor-gemborin. Oh iya. Kan ini saatnya nah makanya pertanyaannya adalah di luar perasaan cinta nih ya. Dinner Candy sebagai seorang wanita Amazon yang berjuang misalnya gitu ya, ngelihat dia ini sosok karakternya bagus buat suami apa enggak? Nah, secara ini ya kok kenal 6 bulan, aku nggak bisa kesana langsung. Karena dia itu... Kamu ngeles. Ini kan pertanyaannya sih, ini kan pertanyaannya simple. Pertanyaannya simple. Kalau kamu menganalisa secara logika, dia ini material suami yang baik atau enggak? Baik. Kalau segi baik lah. Suami ideal buat kamu tapi atau itu enggak? Berproses. Nah, yang aku takutin nih, kayak misalkan nih, jauh dari aku, putus sama aku, dia terpengaruh lingkungannya yang lain, dibilangin kayak, yang dia pernah ngomong ke aku kemana, aku kaget juga, kayak, iya, aku mau fokus bisnis, soalnya kata Koko juga, aku kan dikasih project sama Koko, soalnya ada teman aku yang bilang, cowok itu kalau nggak sukses di bisnis, harus sukses di cinta. Jadi kataku, kalau bisa dua-duanya sukses, kenapa enggak? Aku bilang gitu. Kamu jangan kepengaruh teman kamu, nasib orang tuh beda-beda, aku bilang gitu. Jadi dia tuh, siapa aja temennya yang nempel didengerin. Itu kan tidak semuanya baik. Gitu loh, nggak bisa nyaring. Kok aku kayak, waduh kalau dia lama-lama jauh dari aku, udah ini lagi. Berarti kamu jadi mengambil peran laki-lakinya dong kalau dalam hubungan? Kamu yang menyediakan panduan, kamu yang menyediakan visi jangka panjangnya gitu-gitu?
Ya nggak gitu juga ya, dia juga suka ngasih ini sih. ngasih ini. Cuman kayak kadang-kadang gitulah kok gimana ya jelasinnya bingung. Dia itu berproses hidupnya tuh kayak dari pacaran aku yang awal-awal tuh dia sekarang lebih baik lagi sebenarnya versinya dia. Kamu lebih seneng cowok yang ngintilin kamu, ngikutin apa yang kamu mau. Istilahnya baik-baik aja deh, ngikutin gua aja deh lu gitu ya. Apa cowok yang lebih mandiri dan bisa memimpin? Aku tuh pengen ketemu kangen. Maksudnya? Kayak kita kerja masing-masing ketemu kangen gitu. Oh, jadi bukan yang cowok yang ngintilin kamu terus? Ya kalau weekend boleh, kalau weekday gimana kalau kita nanti kalau dia nggak ada kamu nyuruh dia datang gitu nggak? Suka menawarkan. Ya dua-duanya kangen lah, cuman kata dia kan aku gengsinya tinggi, kayak aku kalau belum mentok banget kangen aku kayak ya udahlah nanti aja ketemunya. Misalnya jadi bukan kamu yang pengen tiap hari dia datang ngintilin terus gitu, bukan? Iya, tapi kan kalau cewek kan ya itu yang aku khawatirin tuh kayak dikasih omongan-omongan dari luaran sana dia tuh suka iya aja. Maksudnya kayak, oh iya ya harus gitu. Aduh, belum tentu bener dalam hati aku gitu. Iya, Pak. Sebenarnya ya itu harus bukan dikasih wejangan kalau kayak gitu. Dia tuh bisa baik kok, beneran bisa baik, ada potensi juga. Dia tuh baik, ada potensi, terus aktif juga kok. Ada cowok yang dikasih kesempatan tapi dianya males, nggak jadi orang kayak gitu. Tapi Ridho termasuk bisa, setahun 2 tahun bisa tuh kok diolah. Ada dulu Jessica Iskandar sama Richard Kyle, ada Jessica Iskandar sama Vincent Verha. Vincent Verha yang lebih wah gitu kan, yang kayak lu ikut gua lo gitu, pokoknya ntar gua begini gitu. Kalau kamu lebih milih yang laki kayak gimana? Gimana ya kok ya? Ya dua-duanya berkolaborasi. Kalau ada 2 pilihan yang kayak gitu, yang satu yang lebih memimpin, yang pokoknya lu gini, yang satunya lebih ngikut, ya udah kita sesuai go with the flow. Harus mimpin lah pasti, laki harus mimpin. Cuman jangan terlalu keras. Aku juga kalau terlalu keras nggak bisa juga. Karena belum umurannya aku, kayak belum mentok gitu loh. Mungkin suatu saat nanti aku bisa kayak ngikutin cowok gitu, cuman ini aku tuh butuh cowok yang hatinya tuh lebih besar gitu loh. Kayak misalkan aku ngelakuin kesalahan ini, karena kan yang sering di masalahin sama Ridho tuh biasanya masalah pakaian sama masalah karakter aku. Karakter kalau deket sama orang, deket sama teman bisnis, sama cowok itu berkurang kok, gimana ya? Pusing gua nih, lagi PPKM lagi. Iya, ada kerjaan nggak jadi lagi kan lumayan. Ya, terus apalagi ya? Ya itu Ridhonya harus sabar sih ngadepin aku. Aku butuh dia bersabar versi lebih besar lagi gitu. Terus ada kata-kata gini kok, dia itu sebenarnya nggak mau ngebilang itu, tapi di hatinya tuh baik. Terus aku merasa kayak dia itu nggak bakalan ngomong kayak gitu. Makanya di media tuh ada kan yang kayak suka mojokin dia, kok laki ngomongnya gitu. Sebenarnya tuh dia tuh nggak mau ngomong ke sana. Di hatinya tuh beda. Hatinya tuh tetap pengen bertanggung jawab atau gimana. Cuman mulutnya tuh kesana gitu, kayak males ngomongnya. Mungkin karena dia gengsi. Bukan gengsi, karena bukan basicnya host. Oh, nggak bisa gini-gini ya? Dia nggak bisa mainin kata-kata. Terus kata, aduh sayang kenapa ngomong kayak gitu. Terus ada lagi yang aku tuntut dari Ridho, kan ngajak nikah, tapi aku minta kepastian. Kepastiannya tuh, kan dibilang gini loh Koko kalau ditanya, kamu bakal setia? Ya kita lihat nanti. Apalah kata-katanya dia tuh yang dia sering omongin. Nggak ada yang bisa menjamin manusia. Nggak bisa yang menjamin. Nggak bisa aku dibilang gitu. Minimal kamu bilang gini, aku bakal setia sama kamu sehidup semati. Itu minimal tuh ngebeli hati aku. Ya walaupun itu dibohongin? Nggak mungkin dibohongin, tapi minimal ketika dia ngomong kayak gitu kan didengar Tuhan juga. Udah otomatis itu minimal dia nggak terlalu kesana, tapi minimal ada doa ngunci di situ. Mungkin karena saking dia sayangnya sama kamu, dia nggak tega bohongin kamu. Dia tahu bahwa laki-laki laki-laki ya persentasenya kan kemungkinan untuk ininya sedikit lebih tinggi. Nah itu makanya laki-laki sama cewek tuh butuh kepastiannya kayak gitu. Dibilangin kayak aku yakin bakal setia sama kamu sehidup semati. Otomatis akunya tuh ngunci kayak, oh ya udah aku juga nggak akan lirik kanan kiri gitu. Aku bakal fokus ke kerjaan aku. Cuman ketika dia ngomong gitu aku langsung ngambang loh kok. Kayak seng. Jadi gimana ini apa enggak?
Kalau diajak nikah ngegas dia bilangnya ya apa kayak nggak pasti gitu, merasanya aku kayak ya udah berarti ngambang. Nah kalau aku sama istri aku kan gini, dia kan juga sama tuh, perempuan selalu nanya kayak gitu. Iya, itu pasti. menurut aku ya itu pertanyaan bodoh gitu. Katanya gitu. Tapi kita butuh kepastian. Iya, terus kan lu akhirnya menyuruh kita untuk membuat kayak gua nggak akan selingkuh gitu kan. Iya. Aku pengen banget. Gitu kan dalam hati kita kan kayak bisa nggak ya gue? Gitu. Iya. Cuman aku bilang sama istri aku gini, gua nggak tahu ya, tapi kita bikin prosedur aja. Misalnya handphone lu boleh lihat, contohnya. Terus duit lu boleh tahu, gua nggak akan sembunyiin. Gua ngapain aja lu boleh tahu, komunikasi. Jadi kalau ada kayak gitu kan istilahnya kalau kayak bagian keuangan ada auditornya gitu. Jadi kan kita nggak mungkin sembarangan, takut juga kan. Apalagi sekarang anak aku megang ini apa? Password handphone juga. Jadi kalau dia tahu dia salah mencet WhatsApp terus tahu ada yang apa gitu kan udah bisa baca lagi dia. Iya. Ya makanya aku tahu sulit buat cowok untuk menjaga kesetiaan. Ya kita bikin sistem prosedur yang lebih baik aja biar tidak terjadi kayak gitu. Ya itu, cuman kan karena kita juga belum menikahkan ya kok. Jadi ya aku juga nggak tahu lah sistem keuangannya dia gimana. Ini tapi sebenarnya karena aku cewek tukang hitung ya, sebenarnya aku tahu walaupun dia nggak liatin, aku tahu kayak itu oke gitu. Boleh nggak aku ngomong gini, Ridho tuh sebenarnya kayak buku putih yang bisa ditulis apa aja yang kita mau. Itu bahaya kok. Nah artinya kalau dia ketemu, makanya dia senang ketemu kamu kali dan bucin banget ketemu kamu karena kamu tipe yang bisa menuliskan sesuatu untuk dia misalnya. Nah ya itu nggak tahu ya anak cowok tuh ya kok, aku juga merasa nih adik aku yang cowok yang si Benny itu kalau nggak aku dampingi, wah kok pergaulannya serem. Serem, aku juga kayak, aduh ini Ridho dulu nih pasti gini. Benny aja yang aku dampingi serem pergaulannya, ugal-ugalannya parah kok. Waduh, gangster lah, tawuran kok. Barang-barang terlarang. Kalau aku nggak bertindak secepatnya, pergaulannya sama orang-orang kayak gitu. Kataku, wah Ridho tuh dulu harusnya ya ada yang ngedampingi dulu itu keluarga. Ya atau memang ada tipe-tipe cowok yang udah kayak kakak, bukan kayak aku punya saudara lah gitu misalnya gitu ya. Udah usianya juga udah lebih tua dari aku misalnya gitu, tapi dia masih emang perlu dikasih tahu terus gitu. Iya ada. Iya kan? Iya, ada yang memang bisa dilepas, kayak kamu kan tipe yang bisa dilepas, ditaruh di comberan aja nanti aku nyari akal sendiri, ngebersihin diri sendiri, cari uang sendiri gitu. Nah itu nggak apa-apa, kamu nggak keberatan misalnya kamu menikah sama Ridho, terus kamu yang harus istilahnya menjadi tonggaknya gitu, menjadi fondasinya gitu. Aku sih nggak masalah karena aku kan cewek yang suka berinovasi otaknya tuh kok, ya kan? Kayak suka berinovasi, aku seneng. Cuman, ya kadang-kadang lah aku butuh dimanja aja sih, butuh di seorang wanitain gitu. Dipeluk-pelukin sama dia Peluk-pelukin gitu. seorang wanita, kasih hadiah-hadiah kecil gitu. Karena aku tuh pengen merasa, wah kerja keras terus gitu. Tapi kok aku nggak pernah ada cowok yang mau ya wanita gitu loh, kok dia kasih hadiah-hadiah kecil tuh seneng gitu. Oke, kalau penghasilan pasti kan ini tabu diomongin, tapi menurut gue ini harus diomongin karena alasan perceraian tertinggi tuh nggak ekonomi. Nah makanya di sebelum nikah tuh makanya aku kenapa Koko kan dari kemarin Koko ngegas kapan nikah sama Gemoys, kapan nikah. Nah makanya kita perbaiki ekonomi masing-masing dulu. Karena itu bakal sensitif banget nantinya. Nah kalau kamu kan memang pekerja luar biasa gitu. Kalau disuruh, ya kita nggak bisa mendahului Allah gitu ya. Tapi kalau disuruh ini kan kamu kemungkinan nih memang dari tipenya memang yang bisa bekerja terus. Mungkin income kamu bisa lebih besar terus gitu. Itu problem nggak tuh ntar? Enggak lah. Bener. Ridho juga pekerja keras kok bisa dia itu ngasilin. Jadi kamu yakin secara ekonomi sebenarnya dia bisa maju? Bisa maju, dia tuh ada potensi. Kok aku kayak aku lihat ya orang nih, kalau aku tuh lihat orang kayak gini sebulan 2 bulan aku kasih peluang nggak gerak nih, udah nih calon ini nanti minta-minta sama orang. Tapi Ridho itu tipikal cowok, dia itu apa aja gua kerjain nih mau gitu. Oh dia kerja keras, nggak kenal lelah, dia itu bisa ada potensi kok. Berarti kesimpulannya cuma karena sifatnya aja sekarang? Sifat.
mungkin buat kamu terlalu sensitif, mungkin terlalu bucin gitu kali ya? Enggak ya, bukan bucin, apa ya, sensitif lah. Sensitif aja. Sensitifan, cuman ya beberapa kali kayak ya permasalahan numpuk, ngelukain hati masing-masing. Ngelukain hati masing-masing tuh nggak bisa kok diselesain nih, kita obrolin sekarang juga lagi panas. Yang sekarang itu seminggu aja lukanya nggak hilang loh. Aku merasa dia tuh udah jadi orang lain kali kalau ketemu. Karena lukanya nggak hilang-hilang, masih ngebekas. Kemarin kan gitu. ketemu. Yang kapan? Sama aku. Oh, tetap diem-dieman. Udah kayak orang lain merasa. Cuma ya kayak curi-curian pandang dikit. Kayak masih mastiin gitu loh. Kayak mastiin. Perasaan kamu waktu ketemu itu hari itu apa? Itu kan udah putus 4 hari nggak salah. 4-5 hari. Ya kayak aku harap dia baik-baik aja gitu. Dan jangan sampai... Enggak, waktu itu kamu begitu ngelihat dia tuh yang ada di perasaan kamu apa? Apa ya? Ih, nyebelin banget sih nih orang, atau kayak aduh gue pengen banget meluk dia lagi gitu. Yang mana nih? Ya itu pengen lah meluk dia lagi. Pengen. Kangen. Cuman ya itu tetap kesel lah. Kayak aku diem aja gini. Keselnya lagi apa? Keselnya lebih tinggi daripada kangennya. Momen terkesel kamu waktu dia teriak gitu? Iya, momen terkesel aku dia teriak. Iya. Aku udah bilang, jangan bahas hari ini. Aku udah bilang ke dia, karena ini takutnya blunder besar. Takutnya kan kalau banyak aku orang kan juga waktu itu ya. Takutnya tuh tangan aku kemana aja, takut gitu loh. Udah kalau gampar-gamparan gimana takutnya. Karena kan panas. Dia terus nyerocos, kok minta dijelasin. Aku ngebela diri, dia nggak terima. Lah bagaimana? Terus aku ya udah aku salah. Enggak gitu. Aduh, aku wah ini enggak ini. Terus aku diem aja, terus dia, kamu nggak ngomong-ngomong, oke kita putus. Pergi. Aduh. Tapi kadang-kadang cowok ya kayak aku sama istri aku gitu ya. Lu sebenarnya kalau gue marah lu tinggal minta maaf aja nih, lu salah nggak salah udah lu urusan belakangan, gue bilang. Dibanding lu ributnya makin gede gitu. Iya, Ntar kalau lu mau ngomongin gue mungkin sesudah emosi gitu kali. Gitu nggak? Pernah sih aku kayak ya udah nanti kita obrolin lagi. Ya itu ya emosinya parah kok di situ tuh akunya juga lagi. Cewek kan ada di situasi yang kita itu kalau mau menstruasi, aku tuh mau menstruasi seminggu sebelum menstruasi, itu tuh emosi aku tuh suka nggak kekontrol, makanya aku tuh diem. Gimana caranya tuh nahan. Aku tuh kalau di rumah juga nih, kalau udah kesel banget nih lagi pas mau menstruasi seminggu nih sebelum menstruasi, aku bisa lempar HP sampai apa namanya tuh si ini rusak, si pintu. Suka ngerusakin HP kadang-kadang atau barang-barang yang penting. Tapi aku nggak pernah kalau ke orang. Cuman ya itu aku suka ngeluapinnya sama diri sendiri di kamar. Apa aku pecahin gitu. Gitu. Makanya aku jangan sampai seperti itu. Makanya aku sebisa mungkin aku tahan tuh emosi. Dianya meledak. Pas itu pas lagi mau menstruasi juga. Iyalah kok itu seminggu. Lagi mau menstruasi. Terus ridonya lagi mens juga ya. Nah itu dan harus dipahami kalau aku mau menstruasi tuh parah banget emosinya tuh nggak kekontrol. Kan gitu kok capek mikir pas mau menstruasi kan apa ya namanya tuh yaitu apa namanya itu yang kalau yang di dalam tubuh tuh kayak nggak tahu panas aja pengen marah gitu. Gitu. Terus, sama itu loh kalau Rido kalau putus itu nggak usah minta bantu support ke cewek. Cewek selfie apa bikin video di repost kayak gitu itu nggak usah lah, ngapain. Mau nunjukin ke kamu kalau dia banyak cewek yang mau sama dia mungkin. Nanti aku posting kalau aku minta bantuan cowok lain, wah kebakaran lagi dia. Itu aku masih ini, cuman kan maksudnya tuh nggak ngefek juga, maksudnya tuh dia juga kan nggak ada perasaan juga kan sama cewek itu, ya udahlah ngapain juga diposting. Kan itu ya bayangin aja kok kalau dia posting cewek secepatnya, yang jelek bukan aku loh, dianya. Iya. Ya itu mungkin cuma luapan ke marahan dia kali ya. Sebenarnya mungkin dia nggak. Ya jadinya kelihatan murahan dianya. Kesel aku. Belum apa-apa minta support cewek, kesel. Itu kan ibu-ibu gemoy, terus asisten kamu juga akhirnya terlibat semua. Oh terlibat semua itu. Ini nih makanya kalau lagi berantem gitu dia disupport aja, jangan perang di sosmed. Ya tapi gimana netizen kamu bisa ngontrolnya gimana? Nggak bisa. Awalnya sih nih aku sih udah ke Rido gini aja, kita kan lagi panas gini. Jangan sampai ada netizen yang ngomong apa kamu masukin.
ke apa ya, jangan dibaca. Kalau dibaca mah aku juga depresi lihat kata-katanya. Jadi kalau kamu lihat di DM, di komen, kamu diemin aja. Diemin aja. Diemin. Kan itu sempat panas juga kan, ada yang dukung ini, ada yang dukung itu. Iya, makanya itu. Ada yang nyalahin ini, ada yang nyalahin itu gitu. Iya, sampai video-video Ridho yang lama tag-taggin ke aku. Sampai ada. Cuman kan itu masa lalunya Ridho. Ngapain aku ikut campur? Sampai aku di tag-taggin mantannya Ridho. Nama aku ditulis tuh di feed-feednya mantannya Ridho. Nah, jadi blunder banget kok seminggu kemarin. Oke. Nah, nanti ke depannya tetap, tapi kan masih tetap kalau misalnya nanti balik lagi sama si Ridho, ya tetap akan konten-konten juga karena kan ibu-ibu gemoy pada nungguin tuh. Aku tanya ke dia, kamu mau lanjut hubungan ini? Kalau kamu lanjut, misalkan tetap dikontenin, kamu sanggup? Kalau nggak sanggup jangan. Kecuali kita udah nikah. Karena banyak orang ikut campur, kok ikut campurnya parah. Ya mending kalau ini settingan ya pacarannya. Kan kalau nggak settingan mah kesiksa hati kok. Sehati, otak, kesiksa semua. Ngeganggu kerjaan. Kan masih ada grup WhatsApp-nya Gemoy? Masih. Mereka tetap mantengin IG story kita. Kapan balikan gitu. Di grup itu pada ngomong apa? Ya kalau yang fans asli yang di grup tuh mereka lebih ngedoain. Itu fans dari luar. Yang saling serang tuh mungkin yang fans Ridho dulu, yang fans Dinar Candy dulu. Kan aku udah bilang alah. Makin runyam aja. Kesimpulannya kamu masih merasa Ridho Ilahi ini bisa punya potensi baik. Potensi baik. Dan bisa jadi suami yang baik. Bisa. Bisa. Bisa kok. Kamu masih mau lah gitu. Iya, kalau aku lihat dia playboy, player, gini-gini. Yang kayak gosip-gosip zaman dulu tuh itu tergantung yang ngedirect dia. Maksudnya tuh dia kayak sekertas buku itu bisa ditulis, ya tergantung siapa yang nulis tuh, gitu. Iya, dia lingkungan, itu anak cowok tuh lingkungan. Serem kok, kan di kota besar ya ada narkoba lah. Ada cewek-cewek jualan lah yang masuk, ada apalah gitu ya kan. Itu yang sekarang putus nih. Nah, putus orang ganteng kayak Ridho kan pasti banyak yang deketin dong. Apalagi yang kadang misalnya cuma mau pansos atau apa gitu. Kalau sampai tiba-tiba dan dia lagi nggak ada kayak layangan putus gini, nggak jelas arahnya mau kemana gini terus tapi tiba-tiba. Aku yakin kalau kita beneran putus nggak ada kontak, dia ada sama cewek lain. Menurut kamu? Iya. Kalau menurut aku, karena aku bisa baca tipikal dia yang dia bilang enggak kok, ada di kata-kata dia yang ya udah kalau pernah tuh putus yang kapan gitu, ya udah kalau kamu pokoknya kita putus, ya udah kalau kamu suatu saat nanti nggak punya pacar atau nggak punya suami, balik lagi ke aku. Tapi aku tahu karakter dia yang tiap hari sama aku, bisa aja ada cewek masuk dan ngisi dia bisa, itu bisa banget. Kalau aku nih, kalau aku sendiri, pernah ada nggak? Selama putus? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Cuman ada yang lapor, cuman aku nggak percaya lah, itu kan kayak fake account gitu. Oh, lapornya dia di set sama? Oh nggak set. Pas lagi FTV-an gitu nggak? Nggak, bukan. Di klub? Enggak, dia nggak ke klub. Di gym? Ada, tapi ya itu mah nanti lah. Oh gitu. Aku pasti kesempatan masih ada. Misalnya Ridho ketangkep lagi sama cewek lain, cuman nonton lah gitu misalnya. Oh itu parah kalau nonton. Atau makan malam gitu. Bubar dah. Bubar lah. Kan dengerin tuh ya Ridho. Kamu lagi keluyuran di mana nih sekarang? Kalau menurut aku itu terlalu murahan buat aku, karena aku cewek pekerja keras. Jadi aku bakal nikah sama cowok yang nggak seperti itu, nggak main-main seperti punya itu. Prinsip lah ya. Nah iya, harus punya prinsip. Kalau aku sendiri ibarat kata sama Ridho, udahan. Aku move on-nya bisa lama lah, karena kan kalau nyari pasangan tuh milih-milih kan. Aku pasti nggak akan langsung. Oke. Nah, kan ada yang bilang sifat itu nggak bisa dirubah, bawaan lahir. Sementara ini kamu mau mencoba dia berubah. Yakin? Ya tergantung direkan. Tergantung akunya, kalau nggak capek sih aku bisa aja. Cuman kalau ya itu, kalau kerja tuh capek. Menurut kamu bisa nggak sih seseorang dirubah sifatnya? Bisa. Bisa. Pernah ada kasus kayak gitu? Ada. Sifat ya, bukan apa ya? Misalnya contohnya sensitif, tuh terus pemarah. Sensitif sama pemarah bisa sih. Bisa.
Karena kayaknya bukan bawaannya dia. Oh. Itu butuh waktu aja. Butuh waktu aja. Iya. Jadi yang kamu marahin kan itu yang kamu kesel banget kan sensitifnya. Iya. Sama kemarin luapan kemarahannya sedikit terlalu berlebihan. Yang kamu harapkan adalah dia nggak sesensitif ini dan kalau marah bisa lebih menenangkan diri dulu lah. Menenangkan diri dulu, jangan langsung kontak sana sini. Kamu dikontak sana sini nggak sekarang? Sama siapa? Cowok-cowok kamu lah. Mantan ada. DJ dari Brazil. Oh, itu enggak lah, dia nggak tahu cowok-cowok Indo doang. Cuman aku nggak penting. Jadi kamu nggak ada kencan, nggak ada WhatsAppan sama cowok, nggak ada. Cuman ada mantan kayak, apa kabar? Di mana? Apa? Aku bilang gitu. Karena ya gitu, aku mutusin cowok yang sebelumnya menurut aku murahan. Kayak gampangan gitu sama cewek, males gitu-gitu. Ridho mantan terindah bukan? Emang udah jadi mantan kok? Loh kan sekarang mantan, statusnya putus kok. Apa dong? Nggak tahu lah, mantan terindah. Mantan terindah nggak? Ya 6 bulan belum lah Koko. Oh belum jadi mantan terindah? Iya. Ada mantan yang lebih indah lagi? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dia yang terindah dong kalau gitu. Yalah, Ridho yang terindah. Serang wali telepon langsung. Lebih keserang. Oke, nih ya coba ingat-ingat kira-kira 10 hal yang kamu cintain dari Ridho Ilahi itu apa? Coba dipikirin sejenak. Kan dia tadi kan kelemahannya sensitif, pemarah, terus kadang-kadang suka terombang-ambing oleh pergaulan gitu kan. Kalau yang kamu cintai dari dia itu apa kira-kira? Ibadahnya oke, kerja kerasnya lumayan, potensi suksesnya lumayan, setianya lumayan tapi harus ditempel. Setianya, ya cintanya tuh kayak berlebih gitu. Tapi ya itu cinta berlebih dia itu, ya kalau pergi dari aku ya bisa juga dia begitu kayaknya. Ke semua cewek? Mungkin, nggak tahu juga lah. Itu kan tergantung cowok itu ya tergantung cewek. Cewek itu kan kadang-kadang yang ngasih, jadi kayak sekretarisnya loh yang kayak ngasih tahu loh, ya kan? Kayak Koko bosnya harus ada sekretaris loh yang kayak ngarahin apa gitu kan? Kalau nggak diarahin gitu bahaya. Oke, apa lagi yang kamu cintai dari dia? Gantengnya, senyumnya, cara dia memandang kamu. Oh, cara dia manja ke kamu gitu. Manja. Udah sih 6. Nggak nyampe 10 ya? Iya 6. Ya udah didengarkan. Berarti kalau dari kesimpulannya aku lihat kamu sebenarnya masih menyayangi dia. Pasti. Masih membuka pintu. Tapi kamu mau menyembuhkan, healing lah kalau bahasa sekarang ya. Menyembuhkan hati. Ini andai kata misalkan kalau andai kata kita nggak jodoh, emak-emak gemoy itu jangan baper saling menyalahkan. Terus kalau misalkan jodoh kita bersama, aku mau, ya itu yang masalah itu, ketika nyelesain masalah itu aku pengen cooling down dulu. Karena takutnya terjerumus lagi kayak lubang yang sama, kita bakal putus karena emosi. Kan udah dewasa, masa putus karena emosi Koko? Kemarin ada yang ngomong pacaran 6 bulan putus 6 kali. Ini kayak menstruasi katanya. Oh iya, pas mens putus ya. Bisa aja. Tapi masih dibukakan pintu sebesar-besarnya buat dia kan ya? Pasti. Kalau aku sih gitu, kalau move on langsung tuh nggak bisa. Ya, yang sebelum jadian sama Ridho itu sebenarnya aku tuh mau ketemu sama mantan aku. Jadi aku kayak mantan kamu yang suka minta dibeliin mobil apa ini kayak tuh? Kasian ya gitu. Oh ya udah minggu depan. Jadi sebelum minggu depan tuh aku ketemu Ridho. Akhirnya aku tinggalin. Berarti Ridho lebih baik dari mantan kamu? Lebih baik pekerja keras dia. Ridho lebih mau orang bekerja lah. Lebih baik dari semua mantan kamu lah ya? Iya. Ridho kan penghasilannya lumayan juga, maksudnya bukan jelek kan, maksudnya. Oke. Dan boros nggak sih dia? Habis terus duitnya? Hah? Nggak tahu, itu kan kalau secara hitungan aku tahu, walaupun aku nggak lihat rekening dia secara hitungan, ya maksud tuh aku kayak suka diem aja. Aku tahu, cuman kalau dia boros atau enggak juga, tapi nggak tahu tuh uang itu buat apa. Aku nggak ngerti, mungkin buat tabungan dia. Ya kan FTV aja bisa 3 episode 1 bulan, ya kan? Belum yang di YouTube, belum yang dari
endorsement. Aku tahu, cuman TV. nggak tahu abisnya kemana. Belanja juga nggak begitu banyak dia. Mungkin nabung kayaknya. Kalau menurut aku sih kayaknya nabung. Oke. Kayaknya. Berarti dia bisa ngendaliin pengeluaran dan bisa punya masa depan dong? Bisa. Aku sih sempet dia kayak kemarin kan sempet kayak dia agak kecanduan barang branded. Terus aku bilang, nggak usah, itu nggak ada nilainya. Aku bilangin gitu. Aku juga udah kasih tahu barang yang harus dibeli branded itu ini. Yang lainnya nggak usah, nggak penting. Gue bilang. Iya kan karena ini jadi melebar lagi. Kenapa sih artis demen banget ngumpulin barang branded? Kalau aku mah sekarang udah jauh kok. Kalau aku lebih ke kalau ini nilainya. Kalau pengusaha ya rata-rata kalau dia makin dia makin nggak begitu peduli gitu. Koko kan itu buat kayaknya ya kalau aku sendiri sih kayaknya buat narik barang lagi. Maksudnya? Kayak yang kemarin afiliator flexing, akhirnya banyak ini yang masuk kan. Kalau artis kan bukan afiliator. Endorsement. Ketika kita meeting sama brand-brand, itu butuh pakai barang branded lah. Oh gitu? Iyalah. Buat? Iya biar menampilkan dia ada kok yang followersnya di bawah aku, tapi dia menampilkan bahwa gue tuh wah banget nih. Otomatis kan si brandnya juga udah mulai dibayar murah kayaknya dia nggak mau gitu kan. Akhirnya tuh menaikkan pride lah sedikit. Kalau aku malah ngelihatnya lebih bukan ke barang-barang brandednya dia, malah ngelihatnya kayak nih artis kerja kerasnya kayak gimana. Iya. Maksudnya dia pas dikasih brand tuh dia promosi ini kayak gimana? Profesional nih kayak aku kan seneng banget kalau sama kamu kan. Oh, ini benar-benar profesional, dia mendalamin produknya. Tapi ada kok yang kayak gitu. Gitu. Ada. Dan itu harus show off gitu ya. Iya, tapi kalau yang gitu. udah kaya banget mereka lebih ke barang itu bisa diinvestasiin nggak gitu. Kan ada tas yang bisa diinvestasiin. Iya kan ada yang harganya naik. Ada. Itu istri aku cerita tuh naiknya bisa sampai 3 kali lipat. Ada. Aku beliin terus dia bilang, ini sekarang jadinya harganya segini gitu. Iya ada. Jam juga katanya kan jadi. Nah aku juga kayak kan dulu suka banget aku belanja kayak tas-tas yang perintilan kecil yang harganya 40, 50 aku sering beli kayak gitu. Kalau sekarang lebih baik uangnya ditabung, beli tas yang harganya nanti naik gitu. Lebih gitu sekarang aku juga. Jadi aku terus udah nggak kesana juga. Kalau dulu tuh pergaulan anak-anak menye-menye gitu loh, kayak ya teman-teman arisan, teman-teman gitu. Ya mungkin kan OKB juga kan, maksudnya kayak. Iya. Dulu kan aku juga pertama kali jadi OKB juga tengil juga ya. Tengil. Beli mobil ini, beli mobil itu, beli ini, beli itu. Ya kayak afiliator. Kalau afiliator bukan, kalau afiliator kan memang dia strategi marketing mungkin. Harga jam tangan aku 7M. Umur 25 nggak ada yang ya ciduk. Adik aku yang kecil dia bilang gini, dulu murah banget, sekarang panik banget. Anak kecil tahu. Ya kita doain aja ya biar mereka segera bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Iyalah, doain Dinar juga ya kok. Iya dong. Iya, semoga hatinya nggak ancur-ancuran lah. Masa aku udah capek nangis kok sebenarnya. Aku tuh tipikal yang. Jadi kamu waktu putus malamnya kayak gimana perasaan kamu? Nggak enak lah pasti. Di kamar tidur nangis. Kesini lagi iya. Tapi justru kalau aku sekarang tuh ya nangis sendiri, aku abisin nangisnya biar bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur. Aku sengaja nangisin. Tapi nangisnya kayak berhari gitu karena kecewa. Sambil dengerin lagu apa? Sambil nonton Netflix. Korea-Koreaan gitu? Enggak lah, aku Brazil nonton. Barangan mau Korea. Terus kalau ada adegan romantis, ada keinget-keinget. Oh iya, kalau ada adegan romantis sakit banget. Iya bener, kayak ada dinner romantis itu sakit banget. Terus ada nggak kamu nungguin telepon supaya ada WhatsApp dari Ridho Ilahi gitu? Itu WhatsApp terus Koko. Cuman aku tuh merasa kayak ini tuh dia tuh bener nggak sih pakai otak gitu kan? Apa aku cuma ngechat doang? Apa dia tuh beneran terluka? Besoknya minta support ke cewek-cewek. Kesel. Jadi nggak ada momen di mana kamu nunggu ada WhatsApp dari dia gitu nggak? Dia pasti ngebombardir kamu dengan WhatsApp. Iya, ngebombardir udah pasti. Tapi maksudnya itu besoknya itu nggak usah minta support. Jadi akunya yakin kalau dia udah minta support ke cewek, nggak yakin. Bodoh amat. Tapi aku tipikal orang yang kalau dia sama cewek, aku nggak akan balas sama cowok lah. Nggak sama aja kalau gitu. Tapi kelihatan sih kamu masih mencintai dia kayaknya. Iyalah pasti. Gitu, ya udah. 6 bulan ya masih cinta. Kalau udah 4 tahun, 8 tahun bosen. Aku pacaran 4 tahun bosen. Bosen. Terus mau ninggalin nggak enak. Akhirnya mundur ke 5 tahun.
Aduh, mau mutusinnya nggak enak lagi. Kesian, udah kayak kesian ya kalau udah lama itu jadi jatuhnya tuh bukan cinta lagi. Itu berantemnya juga kayak gini, nggak? Apa tuh? Mantan-mantan Oh, sebelumnya? nggak pernah berantem. Mereka udah tekuk lutut sama aku, takut. Udah kayak my queen. Cuman ini satu aja ya? Iya. Oke. Terus belum dijawab tuh DJ-nya siapa sih sebenarnya? Dibawa ke sini, kasihan dia nggak cari sensasi. Oh gitu. Kasihan. Ya udah, Dinner Candy, thank you ngobrolnya. Ya, Moga-moga Koko. segera balikan lagi ya. Pacaran Didoain lagi. ya yang terbaik lah. Maksudnya tuh kalau putus juga ya bisa jadi teman lah. Tapi nggak bisa sih kalau putus aku langsung jauh. Nah ini udah belum jauh kan? Belum. Baru seminggu kan? Iya. Semingguan lebih ya? Iya. Enggak, kalau beneran putus fix dianya ada flirting sama cewek itu aku langsung komunikasinya hilang. Udah. Aku bisa hilang, cium, nggak bisa dicari. Walaupun nangis. Nangis pasti. Tapi aku gitu kalau putus suka ngabisin uang. Dugem, pokok dugem tiap malam. Jangan. Tapi dugem tuh bukan nyari cowok, karena kan kalau tempat dugem tuh cowoknya tahu sendiri. Santapan teman aku tuh yang yang si itu kan. Aku kalau dugem joget biar bisa tidur. Ya kalau Capek. sekarang kan udah usianya udah lumayan mateng. Kalau Iya. lagi putus mau buang duit beli furniture Kak katanya. Rosewood masuk. Oke, thank you Dinner Candy. Sama-sama Koko.